Apabila engkau telah selesai minat doai daripada doa-doa, baca doa wirid, fala tashtagil ila waqtil fardhi, maka janganlah engkau menyibukkan diri ila waqtil fardhi sampai datangnya mengerjakan salat fardu, illa bidzikri atau tasbihin atau qiraati Qur'an, kecuali dengan melakukan tafakur atau bertasbih atau membaca Quran. Nah, jadi kan kemarin sebelumnya kita udah bahas masalah wirid itu doa-doa yang kita baca sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Itu yang terakhir itu bacanya doanya doa nur tuh. Ya, wa nurun min baini yadayya wa nurun min khalfi wa nurun an yamini wa nurun min shimali wa nurun min fawqi wa nurun min tahti. Itu kemarin terakhir kita baca doa nur sampai waj'alni nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi masing-masing doa yang kita baca ini kan fungsinya ada. Ya, kalau kita baca doa nuran bisam'i dan cahaya pada pendengaran tuh. Nah, ini kan kaitannya dengan segala perkara yang kita dengar. Ya, kalau panca indera kita udah penuh sama nur gitu, jadi jangkauannya bukan sesuatu yang zahir aja udah. Ya, kayak misalkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jika engkau mensyukuri nikmatku kata Allah, la azidannakum, sungguh aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Jadi kalau contoh misalkan kita mensyukuri nikmat mata pandangan misalnya, ya, nanti cahaya atau nur pada pandangan kita Allah tambahin, ya, sehingga pandangan kita tidak terbatas pada sesuatu yang zahir aja. Ya, kita melihat sesuatu ini di depan kita tembok, ya, tapi karena
Allah tambahkan hikmat pandangan kita sehingga nur daripada pandangan itu bertambah dan bertambah, maka sesuatu yang di belakang tembok kita bisa melihat. Ya. Pendengaran, bukan kita mendengar sesuatu yang dekat saja kita, yang jauh dari kita pun kita dengar. Ya. Yang enggak orang dengar kita bisa dengar. Ya, ini kaitannya dengan nur. Makanya nur itu nggak bisa dibohongin. Ya kalau kita ngaku rajin wirid, boleh ngaku aja. Ya, cuma kan nurnya kagak bisa dibohongin. Jadi kalau orang yang suka wirid lain, nurnya malah pasti lain. Nurnya lain. Oh saya bisa wirid nih. Ya silakan aja ngomong, cuma kan nurnya berkata lain. Padahal misalnya padahal dia tidur, cuma ngakunya wirid gitu. Ya. Dan nur itu nggak bisa dibohongin. Pasti ada, gitu, pasti itu. Jadi kalau kita membaca apapun, pasti jadi nur, jadi cahaya, pasti. Semakin banyak yang kita baca, nurnya pun semakin banyak. Makanya kalau orang-orang soleh itu kan nurnya itu bukannya penuh lagi, kayak air kita isi di ember itu bukan sekedar embernya penuh, bukan. Tapi nurnya itu udah melebar kemana-mana gitu, udah ngayal, ya, luber namanya, luber. Kalau kayak air kita isi ember penuh, terus kita isi aja itu bagian kita, terus itu airnya melebar kemana-mana. Sama tuh orang soleh juga begitu, nurnya itu melebar kemana-mana. Jadi karena nurnya yang melebar kemana-mana, menjangkau segala sesuatu yang enggak dijangkau oleh orang biasa, dan dia bisa tahu sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang terjadi di masa datang itu tahu dia. Karena nurnya udah kesana, orangnya sih masih di sini, cuma nurnya udah berjalan di masa depan, jadi dia tahu. Ya, nur pendengaran kaitannya dengan sesuatu yang kita dengar. Nur penglihatan itu sesuatu yang kita lihat, itu singkap semuanya dengan nur itu. Termasuk nur qulub, nur hati, cahaya hati. Itu dengan semakin banyaknya nur di hati kita, maka semakin banyak pengetahuan yang Allah kasih tahu pada kita. Jadi sesuatu yang enggak orang tahu, itu Allah kasih tahu pada kita. Karena sebab nur itu. Jadi kalau kita wirid jangan bilang percuma. Seberapapun wiridan kita, tetap aja wirid. Karena wiridan kita itu menambah nur kita. Nggak usah apa ya? Wirid bikin amat. Nggak usah. Yang penting istiqomah kita untuk wirid gitu. Kita wirid apa aja, nggak mesti banyak, yang penting istiqomah gitu. Nggak mesti banyak. Apapun yang kita baca, apapun yang kita wiridin, itu pasti jadi nur, itu pasti itu. Nggak bisa dibohongin. Apalagi kita punya pelajaran, pasti segala yang sesuatu yang kita baca, insya Allah akan jadi nur. Apalagi ditambah kita sebelum kita wirid, kita tawasul kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita yang terdahulu. Semakin bertambah nur kita itu, karena kita semakin dekat dengan orang-orang soleh yang terdahulu, kita semakin dekat dengan guru-guru kita. Karena dekatnya batin sama zahir itu lebih utama dekatnya batin. Dekatnya batin sama zahir lebih utama dekatnya batin. Ya kalau guru kita masih ada, ya kita bisa temuin kapan aja. Cuma kalau guru kita udah nggak ada, ya kemana kita menemuinya? Nah, guru kita udah nggak ada. Nah itu kalau seperti itu kan kedekatan secara batin ya pada guru kita itu lebih utama dibanding kedekatan kepada guru kita secara zahir.
Jadi kalau kita sudah selesai daripada membaca doa, wirid, nah itu sambil menunggu datangnya waktu sholat fardu, nah itu kita isi dengan bertafakur, atau kita membaca tasbih, atau kita membaca Quran, ya. Al-ghairi dzalika, atau selain daripada itu, katahmidin, seperti membaca tahmid, alhamdulillah, wastighfarin, atau membaca istighfar, astagfirullahaladzim boleh. Nah, jadi waktu yang tersisa itu jangan sia-sia begitu, jangan sia-sia. Kamar ruya ala nasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qala sabihata yaumal jum'ati qabla salatil ghadati astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marratin ghafarallahu ta'ala dhunubahu walau kanat mithla zabalil bahri. Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat pagi hari di hari Jumat qabla sholatil ghadati, sebelum ia melaksanakan sholat subuh. Hari Jumat ini pagi, subuh. Tapi subuhnya jangan jam 9, ya. Subuhnya tepat maksudnya jam 9 lah. Udah ditutup absennya. Sebelum sholat subuh pada hari Jumat, astagfirullahaladzim, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, 3 kali. Kalimat singkat, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, thalatha marrat, 3 kali balik itu sebelum kita sholat subuh di pagi hari pada hari Jumat. Ghafarallahu ta'ala dhunubahu walau kana mithla zabalil bahri, Allah ampuni segala dosa-dosanya walau kana mithla zabalil bahri, meskipun itu dosa seperti buih di lautan. Itu kalau di lautan itu banyak buih, yaitu penuh buih itu di lautan, itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi tadi kamu astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, itu pada pagi hari sebelum kita sholat subuh, itu kita baca 3 kali. Waruya an Ummi Rafi'in radhiyallahu ta'ala anha, dan diriwayatkan dari Ummi Rafi' radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummi Rafi', ya Ummi Rafi', wahai Ummi Rafi', idza qumta ila sholati, jika engkau hendak melaksanakan salat, fasabbihillaha 'ashran, maka bertasbihlah kepada Allah 10 kali, wa hallilihi 'ashran, dan bacalah tahlil 10 kali, wahmadihi 'ashran, dan bacalah tahmid 10 kali, wa kabbirihi 'ashran, dan bacalah takbir 10 kali, wastaghfirihi 'ashran, dan bacalah istighfar 10 kali. Fa'innaki idza sabbahti, karena sesungguhnya engkau, jika engkau membaca tasbih, qala hadali, maka Allah akan menjawab qala hadali, ini untukku. Wa idza halaki, dan jika engkau membaca tahlil, qala hadali, maka Allah akan menjawab ini untukku. Wa idza hamidti qala hadali, dan jika engkau membaca tahmid, qala hadali, Allah akan menjawab ini untukku. Wa idza kabbarti qala hadali, dan jika membaca takbir, Allah akan menjawab hadali, ini untukku. Wa idza astaghfarti qala qad fa'altu, dan jika engkau membaca istighfar, qala qad fa'altu, maka Allah akan menjawab aku telah mengampuni dosa-dosanya. Enak itu kau jawab Allah. Kalau Allah yang jawab langsung, aku telah ampuni dosa-dosanya, enak, kita beres sudah urusan. Iya.
Sudah itu aja. Allah alam.